Itu biasanya anamnesisnya pada anamnesis psikiatri, anamnesis pediatri, obgyn juga beda gitu ya. Kalau anamnesis yang lain tuh sama. Tuh. Jadi intinya adalah sama, kalian harus menanyakan 7 tadi itu, tapi ada beberapa poin yang harus kalian tahu kalau mau nanyain masalah kardiovaskular. Gitu. Intinya kalau kamu mau anamnesis, kamu harus tahu dulu penyakitnya. Itu ya. Kalau kamu nggak tahu penyakitnya, karakteristiknya seperti apa, gejalanya seperti apa, ya kamu juga nggak tahu mau nanya apa. Gitu. Intinya anamnesis itu di mana-mana sama, kecuali anamnesis untuk obstetrik, anamnesis untuk pediatrik, sama anamnesis untuk jiwa. Tuh. Jadi ini adalah beberapa penyakit gejala ya, beberapa gejala yang sering muncul pada penyakit kardiovaskular. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada penyakit yang lain yang kalau kamu tahu gejalanya kamu bisa tanya ke pasien. Gitu. Jadi untuk yang anamnesis sistem kardiovaskular yang sekarang kita bahas adalah untuk yang umum, yang banyak yang bakal kalian temui di tempat praktek. Ya. Keterampilan anamnesis mana-mana ya, sama yang pasti untuk jantung tanyakan tuh. Tambahannya cuma hanya faktor risiko, gampang kan? Sering adalah nyeri dada. Nyeri dada kan banyak ya. Nyeri dada karena itu gimana bedanya? Kalian bisa ke pasienmu tuh. Dada karena jangan kebanyakan karena PJK. Tapi nggak harus PJK, perikarditis juga bisa. Tuh ya. Selaput jantung yang melapis kalau lagi nyeri dada, atau kalau misalnya aortamu robek, ya aorta ascendingmu robek, nyeri dada juga. Tuh. Tapi gambar jalannya itu khas, beda-beda. Jadi kamu dengan saja kamu bisa tahu, oh ini kemungkinan diseksi aorta atau robek aorta. Oh ini karena perikarditis. Tuh. Cuman modal nanya doang, kamu udah langsung terdede. Kemungkinannya ini DD-nya, kemungkinannya PJK, DD-nya perikarditis, DD-nya mungkin diseksi aorta, atau DD-nya mungkin emboli pulmonal. Tuh, karena semuanya nyeri dada. Tuh. Tapi untuk nyeri dada karena penyakit jantung koroner, atau kita nyebutnya nyeri dada kardiak, itu khas sternal ya, nyerinya itu di belakang sternum. Kalau disuruh nunjukin yang mana, nggak tahu tepatnya yang mana, pokoknya semua ini sakit dok. Nggak bisa nunjukin titik doang tuh nggak bisa, tuh ya. Terus nyeri dadanya seperti apa sih? Kayak ditekan, kayak diremas, kayak ditimpa beban berat, kayak ditimpa gajah, ditimpa batu, atau rasanya seperti kayak ditonjok. Gitu. Bisa juga nyeri dadanya itu kayak terbakar. Tuh, jadi nyeri dadanya kayak apa pak? Biasanya pasien yang lagi serangan yang akut ya. Susah untuk ngomong, udah keringet dingin, udah mau ngomong aja susah, narik napas juga susah. Kalian bisa pakai pertanyaan tertutup. Pak, nyerinya seperti ditimpa beban berat? Kalau iya ngangguk, kalau enggak geleng. Kayak rasa kebakar. Atau rasanya seperti diremas atau kayak habis ditinju. Tuh ya. Menjalar atau tidak. Gitu-gitu kan masih bisa kamu tanyakan ya. Kamu bisa pakai pertanyaan tertutup. Tuh. Tapi kalau misalnya pasien dengan CCS atau chronic coronary syndrome yang nyeri dadanya muncul karena aktivitas agak banyak, kalian bisalah pakai pertanyaan terbuka. Bisa ceritakan Pak, nyeri dadanya itu kayak gimana sih? Tuh. Kalau misalnya pasiennya kesulitan untuk mendeskripsikan nyeri dadanya, terus kemudian kamu curiga ini karena koroner, ya kamu tanya, apakah kayak ditekan? Apakah kayak ditimpa beban berat? Atau rasanya panas, terbakar? Tuh. Terus nyeri dada ekuivalen atau keluhan yang setara dengan nyeri dada adalah dyspnea. Jadi kalau pada pasien-pasien yang dia punya PJK, dia lagi serangan jantung, tapi karena diabetes, dia jadi neuropati. Tuh. Jadi nggak nyeri, dadanya nggak nyeri, tapi keluhan karena gangguan pompanya, kan pembuluh darahnya kesumbat, otomatis yang ngasih nutrisi terhenti. Bagian yang diperdarahi oleh arteri koroner yang bermasalah tadi akan malas bekerja. Harusnya pompa, tapi ada yang tidak pompa.
yang lain mompa, dia mager. Tuh. Jelas pasti akan menyebabkan gangguan pompa. Kalau gangguan pompa kalau jantungmu terganggu, nanti akhirnya sesek. Kenapa? Karena darah dari jantung kanan yang seluruh tubuh kembali ke jantung kanan dipompa ke paru. Paru nanti ke atrium kiri ke ventrikel kiri. Kalau ventrikel kirimu berulah, bertingkah, nggak bisa pompa ke seluruh tubuh atau cuma sedikit yang bisa dia pompa, akhirnya numpuk di paru. Keluhannya sesek tok, tapi tidak nyeri dada. Bisa kalau pasiennya neuropati tadi. Atau nyeri epigastrium, misalnya inferior yang kena, keluhannya di ulu hati. Nggak apa-apa ini Pak, ini cuman pulang pasiennya, mati di rumah. Nggak pernah kamu EKG. Jadi kalau aja nyeri ulu hati, kamu sudah tanyakan, Pak, ini nyeri ulu hatinya karena telat makan, otomatis kamu langsung nyeri ulu hati. Mungkin GERD, mungkin nyeri ulu hati yang sampai panas ke dada, mungkin GERD ya. Atau mungkin ulcus pepticus. Ya kamu tanya kan, pasti kamu gali kan, ini gastritisnya kamu gali pasti kan. Kamu tanya, habis makan tambah sakit nggak? 2 jam setelah makan apa baru muncul sakitnya? Atau telat makan, sudah dikasih obat belum? Kemudian kamu pasti periksa, hatinya kamu pencet-pencet, sakit atau enggak? Kok nggak mengarah ke sana semua ya? Jangan-jangan jantung. Tuh ya. Karena infak di inferior atau infak di jantung inferior atau posterior, nanti kalian bisa lihat nanti ECG-nya ada STEMI di lead 23 AVF. Pertama adalah nyeri gastrium yang salah pikir ini suatu masalah gastro, padahal ternyata jantung. Tuh. Atau nyeri yang menjalar ke rahang atau lengan sebelah kiri. Tuh ya, jadi ciri khas untuk nyeri dada, nyerinya retrosternal, susah menentukan di mana, pokoknya di belakang sini dok, semuanya itu sakit, menjalar ke rahang, ke tangan kiri, ke punggung belakang. Terus rasanya kayak apa? Kayak ditimpa beban berat. Atau rasanya nggak nyaman aja dok, kayak ampek gitu, nggak nyaman. Oke, kalian langsung kepikir suatu PJK. Oke, dari situ aja kamu langsung coba digali dulu nih, ini benar PJK apa enggak. Untuk Levine sign ini kamu bisa lihat ya kayak orang yang sakit banget megangin dadanya, kayak gitu. Kalau bisa dia datang dengan posisi kayak gitu, kamu langsung curiga suatu PJK. Nah PJK itu ada 2, ada yang akut, serangan akut, sama ada yang stable angina. Jadi jangan sampai salah lagi. Untuk serangan akut itu gimana sih? Kalau nyeri dadanya lebih dari 20 menit, kamu pasti tanya dong, onsetnya dari jam berapa Pak? Jam 7, atau habis maghrib, atau habis sholat isya, gitu. Atau tadi subuh barusan, gitu ya. Udah berapa lama? Terus menerus nggak nyerinya? Terus menerus. Oh dari jam 8 sampai sekarang, berarti udah 2 jam terpenuhi. Ini belum. Atau misalnya timbul tapi dalam 1 jam, gitu ya. Tadi jam 5, terus dibawa sini dalam setengah jam sakit lagi, berarti dia masuk ke kategori acute coronary syndrome, kemungkinan besar. Atau nyeri dadanya yang khas tadi ya, jadi nyeri dada yang dimaksudnya adalah ini tadi ya. Kalau ada nyeri dada yang ini durasinya lebih 20 menit, ini lagi ngapain sih Pak? Pas nyeri dadanya timbul tuh Bapak lagi apa? Lagi tidur-tidur aja dok. Atau tadi habis makan terus kemudian istirahat, habis sholat, habis isya, tidur, terus nyeri dada dok. Tuh. Atau nyeri dadanya yang crescendo sih, kalau misalnya pasiennya itu sudah dengan PJK dulunya, ya mungkin yang stable angina ya, yang kalau jalan 200 meter timbul nyeri dadanya, terus sekarang makin lama dan nyeri yang lebih dari 20 menit, maka kamu curiga jangan-jangan ACS, gambarannya yang crescendo. Atau dia belum pernah nyeri dada sama sekali, terus sekarang nyeri dada, tapi berat. Kriterianya kayak tadi, yang kayak gini, kayak ditimpa gajah, terus 20 menit, nyeri dadanya baru, sebelumnya nggak pernah. Berarti dia de novo. Kalau yang tadi sudah sering, tapi kok sekarang makin sering, makin parah, dan makin lama durasinya, namanya crescendo. Atau misalnya pasiennya kamu tahu dia itu pernah nyeri dada, pernah riwayat serangan jantung, misalnya habis ngamar, belum 1 bulan kayak gini lagi,
maka kamu curiga jangan-jangan sekarang juga serangan lagi. Tuh ya, jadi recent IMA. Pasiennya habis ngamar bulan lalu. Terus kok nyeri dadanya kayak gini lagi. Oh, berarti kemungkinan ACS. Atau misalnya kayak tadi ya, dia ACS tanpa nyeri dada tapi sesek doang. Tuh ya, biasanya pada pasien-pasien yang tadi neuropati, jadi DM. Tuh. Terus harus dibedakan dengan yang ini. Yang ini untuk yang stable. Tuh. Jadi kalau misalnya pasien stable angina atau chronic coronary syndrome itu gimana sih? Nanyanya juga beda. Otomatis nyeri dadanya yang kamu tanya adalah 3 ini. Apakah nyeri dadanya itu khas yang tadi, retrosternal, kayak ditimpa beban berat, panas atau lain segala macam, menjalar dan lain-lain ya. Terus apakah dicetuskan karena aktivitas fisik? Munculnya karena aktivitas fisik atau tidak? Misalnya habis berjalan jauhkah atau ada aktivitas yang agak berat sedikit terus kumat nyeri dadanya? Ya, misalnya ya. Terus kalau misalnya Bapak langsung istirahat atau duduk, nyerinya berkurang enggak? Kalau segera berkurang atau misalnya habis pakai ISDN, nyerinya berkurang enggak? Kalau iya berarti masuk ke tipikal angina. Kamu langsung bisa curiga ini suatu stable angina. Oke. Tapi kalau misalnya cuma 2 dari 3, kemungkinan atipikal angina. Jadi probable. Kamu boleh rujuk untuk diagnostik lebih lanjut, mungkin USG jantung, echo ya, atau mungkin treadmill test, atau mungkin CT scan kardiak untuk tahu pembuluh darahnya ada kesumbat atau tidak. Kalau cuma memenuhi 1 tok dari 3, kemungkinan bukan suatu angina. Itu ya. Jadi nanti kalau misalnya pas koas, jangan pasien STEMI kamu tanya ini. Tuh. Ini kamu dapat pasien apa semalam? STEMI dok, STEMI anterior. Oke, dasar diagnosis kamu apa? Ya dok, ini kalau misalnya aktivitas agak berat, jalan 200 meter, nyeri dada. Kalau istirahat, menghilang. Karakteristik STEMI bukan? Karakteristik ACS bukan kayak gitu? Bukan. Jangan ya. Dan, soalnya pernah ada yang kayak gitu, koasnya langsung dimarahin. Ya karena nggak tepat. Tuh ya. Kalau pasien ACS, ya pertanyaanmu pertanyaan yang ACS dong, yang karakteristiknya nyeri ACS, tuh. Bukan yang ini. Dasar diagnosismu adalah nyeri karena aktivitas, mereda karena istirahat atau karena nitrat. Tuh, nanti kamu dicekek. Atau status pasienmu mau dilempar. Kalau misalnya stable angina, kamu bisa tanya lebih rileks kan, pasiennya juga kan saat ini sudah nggak nyeri. Jadi pasienmu bisa kamu tanya nih, nyeri dadanya itu kalau aktivitas harian nggak Pak? Aktivitas harian saya nggak masalah, tapi kalau agak berat, misalnya harus angkat dorong, angkat angkut, angkat galon, ya mungkin grade 1. Atau aktivitas sedang dia muncul. Aktivitas harian yang dia biasa lakukan nggak nyeri, tapi lebih berat dari itu baru muncul. Oh 2. Atau aktivitas harian pun dia nggak bisa. Oh 3. Mau ke WC, mau ke mana, udah nyeri. 3. Atau pada saat istirahat saja sudah nyeri, berarti 4. Tuh ya. Non kardiak itu apa sih? Jadi kalau non kardiak itu memang sudah terbukti, sudah dites, jantungnya nggak ada masalah, stres tesnya juga normal, sudah di treadmill, sudah echo stress bisa, atau treadmill stress boleh, CT scan juga nggak masalah, secara anatomi nggak ada masalah ya. Tapi dadanya tetap nyeri, ya bukan suatu angina, bukan suatu nyeri dada yang kardiak, karena sudah melalui berbagai tes normal. Nyeri dada di luar jantung apa sih? Misalnya respirasi karena emboli pulmonal, ya. Pasiennya tirah baring terus kemudian pasien kanker atau pasien-pasien yang risiko untuk punya terbentuk trombus di vena, trombusnya lepas, ikut aliran darah balik ke jantung, dipompa ke paru, nyumbet di paru, nyeri dada. Atau pneumotoraks, atau pleuritis. Nah, kalau pleuritis ini jelas nyerinya itu kalau nyeri pleuritik ya, nyerinya kalau menarik napas yang agak dalam, atau nyerinya pas batuk dia kerasa nyeri. Nyerinya juga nggak kayak tadi, nyerinya tuh tajam, celkit-celkit, tuh ya. Bukan kayak ditimpa beban berat, bukan kayak rasa terbakar atau panas, bukan kayak ditonjok, bukan. Tapi celkit-celkit, nyerinya nyeri tajam,
tercetus kalau berubah posisi, lebih nyaman kalau duduk atau duduk condong ke depan, kalau rebahan tambah sakit, kalau narik napas dalam tambah sakit, atau kalau kebetulan batuk tambah sakit, celekit-celekit, ya berarti pleuritic pain, mungkin perikarditis, mungkin pleuritis, iya. Atau sistem neuromuskularnya yang bermasalah, ototnya nyeri otot, ternyata habis pernah ada pasien di ngamarin, kata dokter jaganya ngomongnya kayak gini. Dokter jaganya ngomongnya kayak gini, dok, nyerinya begini menjalar terus lebih dari 20 menit. Oh, pinter kan dokternya. Tapi begitu besoknya diperiksa, ketemu pasiennya, ini kan ada neuromuskular. Pasiennya itu kalau diprovok ya, ditekan tuh nyeri. Tuh, ototnya ternyata. Begitu ditanyain dia habis ngapain? Sebelumnya usia udah tua ya, dari 50-an. Sebelumnya habis nge-gym, habis fitness. Walah. Wes dipulangkan hari itu juga. Sempat di eko dulu, ekonya normal, kemudian dipulangkan. Tuh ya. Jadi kamu juga harus berpikir nih, ini pasien nyeri kenapa? Makanya ditanya, nyerinya pada saat habis ngapain? Itu penting. Timbul nyeri kenapa, Pak? Bisa diceritakan. Progresnya juga tetap ditanya dong. Selain onset durasi, progres penyakitnya, perjalanan penyakitnya ditanya. Tuh, sistem skeletal tadi ya, mungkin tulangnya, mungkin ototnya, atau saluran cerna tadi, mungkin gastritis, GERD naik panasnya sampai ke atas. Tapi kalau GERD kan khas ya. Ada riwayat, kamu boleh nanya kan, ada riwayat, Pak, ini Bapak sering habis makan langsung berbaring, atau habis makan langsung naik panas, itu kebakar ke atas. Kemudian setelah rasa kebakar itu apakah asam atau kerasa pahit di tenggorokan, kan bisa kamu tanya untuk bedain dia GERD atau enggak. Dari pemeriksaan fisik juga kamu kan nanti bakal toel pasienmu, iya. Atau psikis yang biasanya sering itu serangan panik, ya, panic attack. Jadi kalau misalnya ketemu pasien yang kayak gambaran ACS, kamu juga tetap harus gali ya. Ini nyerinya kenapa sih, habis ngapain Bapak ini? Tuh ya. Terus yang non kardiak itu kayak gini ya, terlokalisir, bisa di kulitnya, bisa di dinding dadanya, dan bisa direproduce nyerinya itu dengan mungkin palpasi. Tuh. Terus terlokalisir pada area yang kecil. Tuh. Kalau karena sebab jantung nggak bisa ditunjuk, pokoknya semua ini sakit, Pak. Tuh ya. Nyerinya biasanya kurang dari 15 detik atau kurang dari nggak lebih dari berapa detik juga, paling cuma cekit-cekit terus sudah nggak kerasa lagi, berarti bukan. Terus nyerinya tajam nih, nyeri pleuritik ya, karena tarikan napas, karena posisi, karena batuk, enggak. Nah, kalau nyeri dadanya kayak disobek, apalagi dia punya tekanan darah tinggi, terus rasanya kayak disobek dari atas sampai ke perut, mungkin diseksi aorta. Ya. Pada pasien-pasien yang memang aortanya bermasalah dari awal, mungkin congenitally emang bermasalah, atau dia punya masalah katup sampai aortanya jadi gede, aneurisma, terus sobek, keluhannya kayak tadi, ya, rasanya nggak karuan, kayak disobek, pasiennya bisa pingsan. Faktor risiko yang ditanya kalau PJK apa ya, jelas hipertensi, DM, merokok, ini ya, 3 ini. Jelas hipertensi, jelas diabetes, kalau diabetesnya nggak terkontrol, pembuluh darah dimanapun, di otak, di tangan, di kaki, di jantung pun akan bermasalah. Terus diselipit sama obesitas, ya, sama sakit ginjal, ya. Merokok juga. Semuanya ini bukan sahabat jantung ya. We can be friend. Terus sesak. Yang sesak ini biasanya sering ya. Ini sesak karena paru, ini sesak karena jantung, ini sesak karena emang kalian kaum rebahan yang nggak pernah olahraga, jadi muncul DOE, disuruh lari dikit, sesek. Nah, ini ada beberapa kriteria, bukan kriteria ya, ada beberapa keluhan yang bisa kamu tanya dan punya nilai sensitivitas dan spesifisitas untuk menduga ini masalahnya karena jantung atau bukan. Ya. Kalau sesekmu karena kecurigaan congestive heart failure, congestive heart failure sendiri ada yang akut sama ada yang kronik. Nah, DOE atau dyspnea on effort, jadi kalau misalnya aktivitas agak banyak dia sesek, apalagi kakinya bengkak, apalagi dia punya faktor risiko, darah tinggi, alkoholik,
CKD, kamu curiga CHF nggak? Jelas curiga kan? Ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu ketemu pasien yang dyspnea on effort, apalagi ada ortopnu, ya dok kalau berbaring sesek, lebih enak kalau tidurnya 2 bantal. Karena kan gravitasi ya. Kalau tidurmu 1 bantal, otomatis kan lagi overload, pompamu juga jelek. Overload cairan dengan pompa yang jelek, tidurnya berbaring, jelas pasti akan kelep paru-paru. Ya. Tapi kalau misalnya tidurnya dengan 2-3 bantal atau tidur setengah duduk, itu lebih nyaman. Tuh ya. Terus ada PND, paroxysmal nocturnal dyspnea. Nah kalau pasien-pasien kayak gitu biasanya nggak tahu, awalnya kan nggak tahu ya. Tahu-tahu kebangun malam hari karena gelegepan, karena sesak. Itu ya, paroxysmal nocturnal dyspnea. Dari situ dia belajar, oh kok aku sesek ya kalau tidur 1 bantal. Akhirnya tidurnya jadi tinggi. Tuh. Jadi mungkin awal-awal pasien akan mengalami PND, tapi seiring berjalannya waktu dia belajar, nanti ini akan jarang, terus kemudian jadi ortopnu. Tuh. Pasien pinter, kalau sesek aku tinggiin bantalnya. Nah kalau misalnya kamu nanya, Pak, seseknya gimana sih, bisa diceritakan? Apakah dengan aktivitas timbul sesek? Ya, kalau tidur di rumah gimana Pak? 1 bantal bisa tanpa sesak? Atau harus tinggi bantalnya? Ya, harus tinggi. Pernah kebangun malam hari karena tiba-tiba gelegepan karena sesak? Pernah. Curiga nggak suatu congestive heart failure? Curiga. Jadi kalau misalnya kamu mendeskripsikan sesak, mau melaporkan sesak ke supervisormu, atau misalnya nanti pas ujian CSL atau OSCE, deskripsikan sesaknya seperti apa. Jangan pasien datang dengan keluhan sesak, dirasakan sudah 3 hari sebelum masuk rumah sakit, memberat 1 hari ini, selesai. Jangan gitu, gak jelas. Pasien juga ada batuk lagi, tuh kan? Ini sesak karena pneumonia, apa sesak karena jantung, gak jelas. Kamu ngasih taunya gak jelas, mungkin kamu nggak tahu harus menanya apa. Jadi tanyakan, ada DOE, ada ortopnu, ada PND apa enggak. Kalau kamu sudah tanya dijawab enggak, ya kamu tulis tidak didapatkan DOE, PND, ortopnu. Ya. Jadi kan kamu pun ya, kalau misalnya kamu dilaporin temenmu konsul, aku nanya dong, ini pasienku, aku baru dapat di IGD, pasienku gini. Tapi kamu nggak nyebut ini, Pak. Temanmu ngerti nggak ini sebabnya karena apa? Seseknya kan banyak sesek itu kenapa? Banyak sebab. Tuh. Jadi untuk khusus jantung kamu tanyakan ini ya. Tuh. Terus, nah kalau misalnya pagi acute heart failure, biasanya ortopnu yang mendominasi sama PND, ya. Tapi kalau misalnya chronic heart failure, biasanya pasiennya DOE. Tuh ya. Jadi yang kronik itu yang pompanya memang jelek, tapi nggak sampai sesak hebat, nggak. Tuh, cuma aktivitas agak banyak aja dia mulai sesak. Kaki kadang bengkak, hilang timbul. Tuh ya. Tapi nggak akut, nggak yang sampai heboh. Tuh ya. Kalau yang acute heart failure, biasanya pasiennya kelelahan, napasnya sengal-sengal, ke IGD jelas, kakinya bisa aja bengkak, JVP-nya bisa aja distensi, jelas ortopnu. Dia nggak mau disuruh berbaring, nggak mau dok sesek. Oke, ortopnu. Terus kamu tinggal nanyain ada PND apa enggak. Nah kalau udah dapat ortopnu sama PND, kamu tanyain hari-hari sebelum sesek gini, kalau aktivitas suka sesek nggak Pak? Kalau jalan agak jauh suka sesek nggak? Tanyain ya. Terus ada tropepnu ini kalau berbaring ke salah satu sisi, misalnya ada tumor di atrium kirimu, kamu berbaring ke arah kiri, kesumbetlah mitralnya kesumbet, ya udah sesek. Atau memang penyakit paru. Jadi kalau misalnya ketemu pasien, dok kalau saya miring ke kiri lebih sesek dibandingkan kalau berbaring ke kanan. Jadi dia lebih suka ke kanan. Tropepnu. Kamu curiga jangan-jangan ada penyakit paru-parunya masalah, atau ada masalah di bagian. Terus pada acute heart failure, khususnya acute heart failure, tanya ada batuk gak Pak? Ada dok, batuknya sampai bercak putih merahnya gitu ya. Berarti paru ini sampai kapilernya pecah. Karena nggak bisa, dia mau habis dari jantung kanan ke paru mau ke
ventrikel atrium kiri dan ventrikel kiri tuh karena tekanannya tinggi, pompanya jelek. Untuk sesaknya sendiri tadi yang DOE-nya bisa gambarkan lagi, JO-nya nih berapa? Nih 1 2 kayak yang tadi cuma diganti sesak. Itu aja ngapalinnya gampang. Aktivitas harian nggak ada masalah, agak berat lebih dari maksudnya yang mengerahkan tenaga gitu ya. Itu baru muncul berarti kelas 1. Kalau misalnya aktivitas harian nggak ada masalah, lebih berat dari aktivitas harian baru muncul 2. Aktivitas harian aja terganggu 3. Kalau istirahatnya 4. Gampang. Yang selanjutnya edem atau kaki bengkak. Kaki bengkak ini bisa macam-macam sebabnya, bisa gangguan pembuluh limfemu, bisa karena emang overload cairan pada CKD, bisa karena kamu anoreksi, kurang gizi sampai nggak ada albuminnya rendah banget, bocor semua, plasma darahmu ke interstisial, atau memang masalah jantung, ya, gagal jantung kiri menyebabkan gagal jantung kanan, akhirnya kakimu bengkak. Edem ada edem perifer tadi ya, di perifer tangan kaki, atau edem pulmo pasiennya jadi sesek, atau edem anasarka seluruh tubuhnya sampai asites, sampai ke kafum ya, asites, efusi pleura, efusi perikard, sampai ke kafum ya anasarka berarti. Untuk edema pada penyakit jantung biasanya karena tadi ya pompa kamu nggak bagus, pompa kiri kamu nggak bagus, artinya darah yang harus kamu pompakan ke sistem tubuh itu berkurang. Kalau kamu pernah dengar tentang ejection fraction atau fraksi yang diejeksikan ventrikel kiri, berarti kan itu antara darah yang dikeluarkan ventrikel kiri dengan yang dia terima. Tuh. Kalau misalnya berkurang, ya otomatis ke belakang semua kan, ke ventrikel kanannya, ke sistem vena sistemikmu, itu pada ngantri semua untuk masuk ke ventrikel kiri. Gitu. Nah, jelas pasti akan menimbulkan edem. Gitu. Tapi edem yang paling sering kalau misalnya gagal jantung kiri adalah edem intersisial paru dulu. Kan urusannya sama paru duluan. Pompa dari jantung kanan masuk ke paru, paru mau masuk ke jantung kiri. Jadi yang kena duluan paru-paru. Jadi edem intersisial paru dulu, pastinya bakal sesak tadi ya, DOE, PND, ortopnu. Terus kemudian kalau misalnya diteruskan lagi ke belakang, JVP naik, bisa asid, kakinya bisa bengkak. Nah, muncullah bengkak. Tuh. Terus penambahan berat nih, karena kalau misalnya pasienmu sudah dengan CHF, kamu saranin Bu, belilah timbangan, timbang tiap hari. Kalau tiba-tiba dalam 3 hari atau 2 hari tiba-tiba naik 2 kilo, berarti cairannya kebanyakan. Tuh ya. Jadi kalau misalnya Bu di rumah ada timbangan, terakhir nimbang berapa? Sebelumnya berapa, rutin nggak nimbangnya, itu bisa membantu kamu untuk menentukan pasien ini edem karena jantung kah? Iya. Ini sebab lain ya tadi ya, hiperaldosteronisme juga ya, Elton Face dan teman-temannya, atau kongestif hepar misalnya sirosis hepar, jadi karena heparnya susah dilalui, akhirnya vena cava inferiormu susah balik ke paru jantung, akhirnya asites, kaput meduse perutmu, kakinya bengkak, skrotumnya bengkak, ya. Gagal ginjal. Oh, atau ini nih, memang pembuluh darah venanya bermasalah. Ya, misalnya pasien kamu lihat ini bengkaknya karena jantung atau enggak, jelas kalau misalnya bilateral dua-duanya, kamu langsung curiga mungkin karena jantung, mungkin karena CKD, mungkin karena hipoalbumin, pokoknya semua yang bisa bikin bilateral ya. Tapi kalau misalnya bengkaknya cuma sesisi doang, lihat kakinya venanya ada varicose vein, terus bengkak. Jangan-jangan venanya yang bermasalah, tuh ya. Jadi untuk darah balik di kakinya bermasalah, kembali mungkin katupnya yang rusak, atau mungkin memang venanya yang berdilatasi, jadi katupnya nggak tutup sempurna, atau mungkin ada deep vein thrombosis, ya, ada gumpalan darah di vena tungkai kesumbat, terus jadi aliran darah baliknya bermasalah, terus bengkak, ya. Terus pingsan. Kalau misalnya pasien-pasiennya datang dengan pingsan atau sinkop, kamu berpikir untuk ini sinkop kenapa ya? Ini pingsan kenapa ya? Pingsan karena trauma atau non trauma? Kamu tanya kan? Ini pingsan kenapa Bu? Kejedot habis kecelakaan atau kejedot apa gimana? Apa jatuh dari di WC apa gimana? Gitu ya.
Nah ini dia. Jadi ada trauma sama non traumatik. Jadi yang namanya sinkop itu adalah penurunan kesadaran yang sifatnya transient. Jadi dia masuk total loss transient of loss consciousness, tuh ya. Karena hipoperfusi cerebral. Tuh. Ciri khasnya apa? Onsetnya cepat, durasinya singkat, recovery-nya sempurna, tuh ya. Tapi yang di non trauma kita punya teman-teman yang lain. Sinkop punya karena jantung, apa karena neurologis, epilepsi, atau karena psikogenik. Tuh ya. Jadi ini harus ditanya nih. Kalau epilepsi kan jelas kamu tanya ya, sebelumnya ada kayak gini nggak? Sering enggak? Sebelum kejadian penurunan kesadaran ada kejang enggak? Kalau epilepsi ya jelas pasti tonus, klonus, atau klonus doang. Tuh ya, ada kejangnya ya. Atau kalau tipe lena ya bengong tiba-tiba. Psikogenik ya ditanya nanti ada perpisahannya juga untuk bedain dengan psikogenik. Tapi yang untuk sinkop ada beberapa yang bisa kamu tanyakan. Sinkop ada 3 untuk yang jantung. Sinkop itu istilah untuk jantung ya. Di luar itu bukan. Jadi sesuai definisinya sinkop adalah kehilangan kesadaran karena hipoperfusi cerebral. Jadi aliran darah ke otakmu itu berkurang. Bisa karena refleks sinkop, ada fase vagal, situasional, sama carotid sinus, sama non-klasik, atau karena hipotensi ortostatik, atau karena sebab jantungnya sendiri, gitu ya. Nah, kalau ngomongin sinkop, ini pingsan kita sebut sebagai sinkop. Kalau tanya, ini pingsan habis apa berdiri lama, kemungkinan fase vagal, atau ketakutan, atau nyeri banget sampai pingsan, berarti emosional. Jadi ada pencetusnya. Atau situasional nih, fiksi, setiap berkemih pingsan, atau defekasi terus pingsan, atau pasca olahraga pingsan, atau tertawa yang hebat banget terus pingsan. Kamu langsung curiga fase vagal, itu ya. Refleks sinkop. Atau carotid sinus syndrome. Jadi semua yang memacu refleks dari vagal. Ini memacu refleks vagal semua. Ini juga karotidmu lagi cukuran atau kepake dasi yang terlalu ketat, pingsan. Mungkin sinkop yang refleks sinkop, tipe yang carotid sinus syndrome. Atau non klasik tidak atipikal ya, tanpa prodormal. Nah, prodormalnya apa? Biasanya sebelum pingsan itu pucat, berkeringat, mual. Jadi gejala-gejala presinkopnya ada, itu ya. Terus kalau hipotensi ortostatik, jelas kita harus tanyain, ini pingsan kenapa? Mencret-mencret. Atau habis minum diuresis, atau muntah-muntah, atau hemorrhagic. Atau misalnya sinkop saat dari duduk langsung berdiri, geliung, terus jatuh, mbah-mbah biasanya ya. Terus hipotensi pasca exercise, pasca makan, pasca bed rest panjang. Nah, dia habis bed rest, terus berdiri. Tapi ini harus dibuktikan ya, dibuktikan memang ada hipotensi. Ya. Jadi habis exercise terus kemudian timbul hipotensi, atau misalnya pasca makan timbul hipotensi, atau pasca bed rest panjang terus jadi timbul hipotensi, baru kamu boleh ngomong ini suatu hipotensi ortostatik sinkop yang tipe ini, ya. Kalau saat berdiri dengan sampai dia pingsan, ini bisa kamu buktikan nanti saat duduk kamu tensi, terus kamu suruh pasienmu berdiri 3 menit, terus tensi saat berdiri, ya. Kalau tensinya drop, posisi duduk normal, posisi berdiri 3 menit, tensinya drop, berarti memang pasien tadi barusan pingsan karena ini, ya. Atau memang pasien minum udara tinggi, ya, minum ISDN, diuretik, furosemid, atau memang di primer maupun sekunder, ya. Yang terakhir ini ada kardiak sinkop. Jadi kardiak sinkop itu memang masalah di jantungnya. Jadi kamu bisa tanyakan karena aritmia ya, sebelum pingsan rasa berdebar nggak Pak, Bu? Berdebar dulu sebelum pingsan, berarti kemungkinan tipe kardiak. Tinggal nanti EKG-nya pada saat diperiksa
apakah sinus bradikardi, apakah ada AV block, apakah sebelumnya tadi pas lagi pingsan lagi VT atau SVT, atau non-sustain polymorphic VT, atau ternyata EKG-nya adalah long QT syndrome, atau pasiennya memang pakai alat pacemaker, alat pacu jantung yang ditanam, atau pakai ICD, atau memang pada saat diobservasi ada perubahan dari LBBB normal, atau RBBB sinus, wah jangan-jangan koronernya bermasalah. Itu iramanya, atau masalah struktur jantung, stenosis berat, gimana katupnya emang susah dibuka, ya pingsan lah, ya. Atau habis infak, atau HCM, tebel banget otot jantungmu, atau ada massa di jantungmu, jadi alirannya jelek, atau selaputmu terisi air yang penuh sehingga untuk berdiastol aja susah, ya. Jadi jantungmu buat isi darah aja susah karena tamponit. Atau katup, dia habis operasi katup dan katupnya bermasalah, nggak bisa buka. Oh ini bapak habis operasi katup, kamu dengar pakai stetosmu. Kalau katupnya katup mekanik akan bunyi kedengaran klik-klik setiap dia menutup. Tapi kalau misalnya ini katanya habis operasi ganti katupnya mekanik, kok kamu nggak dengar bunyi mechanical klik, soundnya tuh nggak kedengeran. Ya jangan-jangan nggak bisa buka katupnya, ya bermasalah. Mungkin trombusnya nempel di situ. Atau arteri koronernya emang anomali secara kongenital, ya. Atau kardiopulmonal dan great vesselnya yang bermasalah, misal emboli paru, atau diseksi aorta, atau emang hipertensi pulmonal, ya, PHP. Itu untuk perpingsanan. Jadi perpingsanan kamu tanyain tadi ya, karakteristik kalau kamu ngomong sinkop itu apa? Harus onsetnya cepat, sadarnya cepat, sadar sempurna. Selama tidak sadar dia ya nggak sadar gitu ya. Itu doang karakteristiknya. Terus kemudian kamu boleh tanyakan kejadian-kejadian sebelum dia pingsan. Tanyain ada nggak yang masuk 3 tadi ya, berdebar sebelumnya, nyeri dada sebelumnya, atau ada keluhan keringat dingin, sesek, mual muntah sebelum pingsan gitu ya. Sama karakteristik dari masing-masing sinkop. Kamu boleh tanyakan refleks sinkop ada apa tidak, kayak ini tadi habis kah, habis makan kah, habis kencing kah, atau habis cukuran, atau habis pakai dasi, atau pingsannya saat menengok, atau ternyata suka geliang kalau habis dari duduk, berdiri itu suka geliang. Iya dok, ini habis tadi duduk terus berdiri terus pingsan. Oh ya, jadi kalau kamu tahu ini, kamu bakal tahu harus menanyakan apa. Yang terakhir palpitasi bisa macam-macam, bisa beradi, bisa berdebar, bisa irregular, denyut yang irregular, bisa PVC. Jadi kalau PVC kamu ada denyut tambahan yang tidak seharusnya, jadi kamu rasakan sensasi suction atau pounding di dada kayak dut gitu ya. Paling banyak karena aritmia. Terus kalau sebab non aritmianya ya ini ya, penyakit katup jantung, penyakit jantung bawaan, atau psikosomatik, atau memang ya berdebar karena lagi demam aja, berdebar karena anemia, berdebar karena lagi hipoglikemia, berdebar karena hipertiroid. Ini yang bukan normal ya, ini yang fungsional, ya takikardia fungsional. Berdebar karena hamil juga, ini jadi konsulkan karena rate-nya 130. Ada keluhan yang lain segala macam ditanya nggak ada. Terus kenapa dikonsulin? Ya karena nadinya 130. Ya pasiennya hamil, 130 ya wajar ya. Atau karena obat beta agonis ya, epinephrine, ephedrine dan teman-temannya. Ini pertanyaan biasa. 7 pertanyaan klasik untuk si anamnesis. Tapi untuk yang rasa tidak nyaman berdebar di dada bisa kamu tanyain ya. Durasinya berapa lama? Berdebarnya ibu rasakan berapa lama? 2 jam. Oke. Kapan munculnya? Biasanya munculnya kapan sih? Malam atau habis istirahat atau saat bekerja munculnya? Jadi harus kamu tanya pencetusnya apa? Ya setiap habis aktivitas agak banyak berdebar. Atau pada saat istirahat berdebar sendiri. Nah kalau misalnya pada saat istirahat berdebar sendiri ya kamu langsung curiga emang masalahnya masalah aritmia jantung. Ya.
Kalau ada pencetusnya pun nggak masalah. Misalnya, ya habis dikagetin atau habis bekerja agak berat, terus nadinya tuh nggak turun-turun dok, hampir 2 jam berdek terus, bisa, ya. Jadi ini bisa kamu tanyakan, terus kemudian iramanya kayak gimana, reguler atau tidak, ya. Kalau ibunya nggak tahu ya kamu nanti bisa periksa. Pegang denyut, pegang stetoskop sama dengerin, ya. Ada defisit nggak antara yang kamu dengar dengan denyutnya? Kalau ada defisit, misalnya lebih banyak yang kamu dengar di jantung dibandingkan yang kamu rasakan dari palpasimu, kemungkinan atrial fibrilasi, ya. Jadi ada denyut yang tidak sampai ke perifer. Kalau di EKG juga gitu, EKG-nya 160, tapi rabaanmu cuma 80 atau pulse oximetermu cuma ngomong 80. Padahal EKG-nya 160. Berarti ada defisit pulse defisit. Kemungkinan pasienmu kalau dari pemeriksaan fisik tadi aja ya, itu atrial fibrilasi, tapi kalau di EKG jelas pasti akan kelihatan irama atrial fibrilasinya, ya. Terus apakah denyut yang prematur atau PVC tadi ya, Bu, ada sensasi kayak pounding nggak, kayak tiba-tiba jut, atau kayak sensasi suction gitu ya, kayak keisep di dadanya? Mungkin PVC juga macam-macam, ada yang bigemini, 1 denyut normal, 1 denyut PVC, 1 denyut normal, 1 denyut PVC. Ada yang trigemini, 2 normal, 1 PVC, 2 normal, 1 PVC. Kan nggak nyaman, nggak enak di dada pasien. Kayak nyut, setiap 2 denyut, terus denyut ketiga suka nyut gitu dok, sampai ke dada itu kayak ngangkat nyut. Wah, mungkin PVC. Atau mungkin kuplet, 2 denyut PVC, 1 normal, triplet, nyut, terus normal. Nah, untuk palpitasi jangan lupa tanyakan ya, disertai dengan nyeri dada enggak? Karena denyut nadi yang cepat bikin jantung demand oksigennya naik. Kalau timbul nyeri dada mungkin jantungnya jadi iskemik, ya. Atau sampai jadi sesak napas, atau sampai ini tadi sempat pingsan. Berarti ada riwayat hemodinamik yang tidak stabil akibat denyut jantungmu terlalu cepat. Denyut jantung terlalu cepat jadi sesak karena kardiak outputnya berkurang. Dan adakah keluhan yang lain? Ya. Itu aja untuk pertanyaan 5 keluhan dan pertanyaan-pertanyaannya kira-kira apa aja. Jadi jangan sampai salah lagi ya. Kalau ditanya ini STEMI kasusnya, dasar diagnosismu apa? Jangan lagi ngomong nyeri pada saat aktivitas. Ya dok, ini ada nyeri retrosternal pasiennya. Oke, benar. Nyerinya pada saat aktivitas, mereda dengan ISDN. Jangan ya. Pasien STEMI, anamnesisnya bukan yang itu. Oke, itu anamnesis untuk stable angina atau CCS. Tuh, bisa dilempar status kamu nanti. Jadi tanyakan pertanyaan yang tadi, fitur-fitur acute angina, severe angina. Severe angina kalau anginanya kurang lebih dari 20 menit. Muncul pada saat istirahat. Atau de novo, ini sebelumnya nggak pernah kayak gini, langsung begini, nyerinya langsung hebat, lebih dari 20 menit. Atau memang sebelumnya stable angina dok. Kalau ngomongnya gini benar, misalnya ya dok, dasarnya adalah sebelumnya pasien memang sudah sering kalau aktivitas agak banyak dia nyeri dada, tapi makin bulan-bulan ini makin lama makin sering dok, terus akhirnya puncaknya semalam nyeri dada terus menerus lebih dari 20 menit. Itu benar. Jadi bukan yang nyeri dada karena aktivitas mereda dengan ISDN, bukan ya. Itu untuk yang stable angina. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Jadi memang pada saat kita menarik nafas itu nadimu akan cepat. Tapi pada saat menghembuskan nafas ada penekanan pada tonus vagal.
Jadi nadimu bakal melambat, gitu ya. Jadi kalau misalnya di EKG ada orang-orang yang nggak kelihatan mau naik napas ataupun mau hembuskan napas, nggak masalah ya. EKG-nya akan tetap reguler, tetap tek 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 jatuh di kalau kita hitung misalnya 100 kali per menit, berarti jatuhnya di setiap 3 kotak besar, tek, 3 kotak besar, tek, gitu ya. Ada juga pasien yang memang nyata banget kelihatannya kalau misalnya lagi narik napas, langsung tuh rate-nya naik, terus pada saat mengembuskan napas, rate-nya turun, gitu ya. Jadi kalau misalnya emang pasienmu atau kamu periksa memang seperti itu namanya sinus aritmia. Iramanya harus dipastikan sinus ya, harus ada gelombang P, setiap gelombang P harus ada QRS. Jadi kalau misalnya kamu ketemu kayak gitu, kamu terapinya tarik nafas dalam Pak, cepet, terus hembuskan Pak pelan-pelan, lambat, kamu EKG, ya. Kalau misalnya kamu EKG, setiap P ada QRS, setiap fase dia narik napas, P QRS-nya agak ngebut, terus pada saat fase hembuskan dia jadi lambat, berarti sinus aritmia. Itu normal. Karena memang fisiologi tubuh kita kalau lagi narik napas dia cepat, pada saat menghembuskan vagalnya ketekan, jadi pada saat narik napas vagalnya ketekan, jadi dia ngebut. Pada saat menghembuskan vagalmu lepas tekanannya, jadi dia melambat. Ada lagi? Lagi mau ditanyakan? Itu aja ya yang saya tekankan. Oh, enggak. Tanya aja UKT kalian 18 juta melayang kalau nggak ditanyakan. Di sini cari ilmu aja sebanyak-banyaknya. Saya nggak gigit, nggak kejer kok. Bisa diulang? Klasifikasi gagal jantung NIHA. Oh, gagal jantung NIHA. Ini dia. Sebenarnya untuk NIHA atau dengan yang tadi ya, itu sama kategorinya sama. Kalau NIHA punyanya congestive heart failure, punya gagal jantung. Kalau yang tadi yang punya ini American apa gitu, saya lupa. Ini ya, itu klasifikasinya sama. Yang tadi untuk heart failure NIHA, gitu ya. Jadi sama untuk yang mild itu aktivitas harian nggak masalah. Ibu aktivitas hariannya ngapain, nyapu, ngepel, ibu nggak ada masalah ya. Tapi begitu dia harus mengerahkan tenaga yang berat, misalnya habis exercise yang stressless banget, dia baru muncul seseknya, berarti grade 1. Kalau grade 2, aktivitas harian nggak ada masalah, tapi lebih berat dari aktivitas harian, dia baru muncul. Tuh. Gampangnya gitu. Kalau yang 3, aktivitas harian dia suka keganggu. Tuh ya. Misalnya baru jalan ke toilet aja sesek. Mau pakai baju sesek. Habis mandi sesek. Habis makan sesek. Tuh ya. Jadi pekerjaan ringan aja sesek. Itu. Kalau yang keempat, pada saat istirahat pun dia sesek. Gitu. Yang ini udah advanced heart failure sih, udah waktunya ganti jantung atau waktunya pakai alat bantu pompa jantung dalam intrakardiak, atau dia harus pakai doping bubutamin untuk bantu pompa jantungnya. Nah, kalau yang untuk nyeri dada tinggal diganti aja menjadi keluhan nyeri dada. Gampang kan? Ada lagi?
tanyain aja yang belum jelas, dokternya ngomong apa sih nggak jelas gitu ya. Atau kok yang saya baca nggak gitu deh. Enggak. Di sini nggak ada pertanyaan bodoh ya, semua boleh ditanyain, mau kayak, apa sih gitu aja ditanyain, nggak ada. Mau bully-bully kayak gitu. Kita ciptakan kelas yang interaktif, kelas yang kondusif, tidak ada pertanyaan bodoh sama sekali, jangan ada yang mencibir. Kalau emang temannya belum baca atau mungkin udah tahu tapi meyakinkan untuk dia nggak apa-apa. Temannya bertanya nih, ada pasien habis ganti katup mekanik, namanya juga mekanik ya, benda asing, otomatis dia akan gampang dikerubungin sama trombus, agregat trombus, platelet suka banget dari tempat yang asing. Jadi minum warfarin atau pengencer darah. Nah, pengencer darah supaya nggak terbentuk trombus yang nanti mengganggu katup mekanikmu untuk bekerja. Ya. Karena kalau misalnya ada trombus, nggak akan kebuka, katup akan macet, gitu ya, jam. Gitu ya. Kalau kamu dengerin dari pemeriksaan fisik, harusnya bunyi klik, 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 nggak ada kliknya. Oh, kalau habis ganti katup jantung, kamu nggak denger itu, terus keluhannya heart failure berat, segera suruh ke rumah sakit. Ya. Terus keluhannya apakah ada efek samping ke lutut ya, atau kaki ya? Sebenarnya untuk warfarin nggak ada efek ke sana karena dia anti vitamin K doang. Yang mungkin bikin kayak gitu mungkin sebab yang lain ya, mungkin asam urat atau mungkin karena biasanya untuk masalah katup itu RHD ya. Sebab utama katup biasanya rheumatic heart disease, itu prosesnya progresnya lama. Kadang pasien-pasien baru bisa ganti katup di usia tua, 40-50, mungkin osteoartritis juga. Gitu. Sebabnya bukan karena warfarinnya. Ada yang lain? Kan saya pernah baca di fisiologi yang hipotensi ortostatik itu bisa pada orang normal kan? Nah, batasan dia itu karena si jantung ini dengan yang terjadi pada orang normal itu untuk apa tuh? Untuk sinkop, nah ini dia. Untuk hipotensi ortostatik ini bisa macam-macam ya, bisa aja jangan-jangan pasiennya ada gangguan otonom primer, memang secara tubuhnya ya bermasalah ya, dari otonomnya, atau secondary. Yang primer ini mungkin Parkinson ya, jadi untuk sistem otonomnya emang error. Yang sekunder juga sebab sekunder gitu ya. Orang normal pun bisa individual banget gitu ya. Ada yang habis duduk ke berdiri nggak masalah, tapi ada individu-individu yang duduk terus berdiri agak gliyeng terus baru enakan gitu. Memang seperti itu. Jadi emang individual banget tuh. Kalau misalnya mau membuktikan dia memang ada hipotensi ortostatik atau tidak, kamu harus tensi. Kamu harus periksa pasiennya. Periksa pada saat duduk, kamu tensi. Tangan kanan, tangan kiri. Terus suruh berdiri 3 menit. Habis duduk 5 menit, kamu suruh segera berdiri 3 menit. Habis itu kamu tensi pada saat berdiri. Tuh. Kalau memang tensinya drop, jatuh ke hipotensi, berarti dia emang hipotensi ortostatik. Tuh. Bisa macam-macam sebabnya, mungkin minumnya kurang, dehidrasi, mungkin lagi mencret, mungkin habis muntah-muntah. Tuh. Jadi coba dipenuhi dulu cairannya. Kalau cairannya cukup, berarti pompanya mungkin kaum rebahan ya. Kita sendiri aja mungkin kalau disuruh treadmill, match-nya mungkin nggak ada yang nggak 7 mungkin ya.
Bisa jadi sesek tapi bukan karena jantung. Kalau di echo pompanya bagus, tapi memang tidak fit saja. Gitu. Salah satunya kalau keluhan sesek ya, keluhan sesek atau naik baru satu lantai aja udah ngos-ngosan. Umur segini, umur kayak kalian, apakah saya langsung bilang DOE? DOE-nya si heart failure? Kan enggak. Tuh. Kalau misalnya saya echo kalian, paling normal echonya. Ejection fraction-nya bagus, di atas 50%. Cuma memang fitness-nya yang kurang. Gitu. Jadi untuk keluhan sesek, DOE, kalian harus lihat lagi pasiennya obes atau tidak. Karena pasien obes pun, kalau jalan agak jauh, mengas-mengas. Tuh. Karena kebutuhan yang harus disuplai banyak, berat badannya gede. Tuh ya. Begitupun dengan yang tadi, pasien-pasien orthostatic hypotension, usia masih muda begini, coba dibenerin dulu cairannya. Kalau misalnya memang fitnessnya, pompa jantungnya sebenarnya oke, cuma dia nggak fit. Olahraga, harusnya kalau misalnya udah olahraganya bagus, fitnessnya bagus, cairannya cukup, keluhannya harusnya membaik. Ya. Apalagi kalau rebahan pasti akan hipotensi. Tidur terus kerjaannya di rumah, berdiri geliung. Ada lagi? Tabokin. Kira digamparin. Oke. Berhubung kamu langsung live ya, nggak, maksudnya langsung mendapati pasiennya nggak sadar, kamu langsung cek tuh, kamu kan langsung berpikir, ini habis upacara berdiri lama, panas, kemungkinan bisa banyak, usia muda juga bisa aritmia, jadi kamu bisa langsung TTV, kamu raba nadinya cepat atau lambat, kalau misalnya wah jangan-jangan sering, nanti kamu kalau misalnya udah sadar, kamu bisa tanya keluhan lebih lanjut ya, sering kayak gini nggak, sebelum pingsan tadi kamu ngerasa berdebar nggak? Tuh. Sebenarnya kalau misalnya ketemu di rumah sakit, kamu bisa langsung ECG. ECG-nya apa? SVT kah? VT kah? Tuh ya, terdokumentasi ya, berarti dia perlu ICD nanti atau perlu ablasi. Berarti emang di jantungnya ada masalah yang bikin dia ada fokus-fokus di jantung yang bangkitin, ada pacemaker ya. Di jantung kan kita punya pacemaker di SA node, di AV node, di serat Purkinje, di ventricle-nya. Nah, ada yang bandel, ada PLN di luar yang seharusnya, yang mencetus gitu. Ya. Kalau misalnya memang terdeteksi dan ada ECG-nya kamu tahu, kamu bisa langsung tindak lanjut sesuai dengan jenis ECG-nya tadi ya. Tuh. Tapi kalau misalnya di tempat yang kamu nggak punya fasilitasnya, kamu boleh modalitas kamu nadi, kamu cek nadinya. Kalau misalnya ada temannya tensinya berapa nih, terus kakinya jelas diangkat ya. Angkat aja ganjel bantal atau ganjel apa, tuh ya. Kalau emang jelas karena sebab sinkop, dia cepat sadar. Tuh. Jadi kamu boleh tadi pakai bau-bauan yang merangsang, boleh, tapi jangan ditawokin. Pakai bau-bauan merangsang boleh. Terus kemudian juga begitu dia sadar bisa kamu tanyakan kejadian sebelum pingsan tadi kamu ngerasain apa? Ada gejala predormal atau presinkopnya enggak? Kalau memang sebabnya karena refleks sinkop, jelas pasti tadinya akan pucet, geliang, mual, keringet dingin, terus pingsan. Kemungkinan besar karena vasovagal. Jadi begitu dia sadar bisa kamu tanya-tanyakan. Ada juga pasien datang, dia pura-pura pingsan. Dia pura-pura pingsan. Kamu tahu dia pura-pura pingsan dari mana? Dari mana? Kamu udah munyong-munyong nih. Kamu udah refleks nyeri, kagak bangun juga. Ya matanya kriip, matanya menahan nyeri. Oh pura-pura ini.
Jadi kalau kamu iseng, kamu boleh tutup mulutnya, terus hidungnya, nanti dia akan gelegar. Ya, kalau misalnya kamu, wah ini kerjain ini udah malam-malam drama lagi, pura-pura pingsan. Kamu udah tahu yakin ini kamu pura-pura pingsan, kamu udah langsung nyeri di dahi, langsung nyeri di ini, krip-krip kayak berusaha menahan, terus matanya kalau coba dibuka, kalau coba kamu buka matanya, gimana? Berusaha untuk nutup. Ya orang pingsan mah ada kayak gitu. Jadi udah kalau kamu iseng ini udah tengah malam kamu ngerjain aku kerjain balik. Kan ngangak tuh mulutnya. Oh hop. Terus kamu tutup mulutnya. Nanti dia bangun. Tuh. Ini Pak udah bangun Pak, wes pulang. Ternyata ada drama kumbar. Drama dengan pacarnya, kan kesel ya, lu yang berantem gue yang repot. Jadi bisa anamnesis lebih lanjutnya nanti bisa kamu tanyain untuk cari tahu sebabnya apa. Tapi tata laksananya tadi kira-kira kamu cari dulu sebabnya nih pingsan kenapa. Boleh tadi ya, kalau sebab kardiak ini jangan-jangan aritmia, kamu ada nadinya, kamu kata karotis. Terus kemudian mungkin bisa ganjel kaki, angkat kakinya ganjel. Terus kamu boleh rangsang dengan nyeri atau dengan apa namanya bau-bauan. Ada lagi? Bedakan apa? Oke. Penyakit jantung corona itu garis besarnya ya. Sampai jam berapa nih? Berapa menit lagi? 30 menit lagi ya. Oke. PJK itu gambaran besarnya ya. Jadi penyakit jantung koroner atau kalau di textbook bahasa Inggris namanya CAD, coronary arterial disease. Nah, PJK itu bisa macam-macam. Ada yang akut, serangan akut, ada yang stable. Gitu. Stable angina itu yang kayak tadi karakteristiknya. Kalau aktivitas agak banyak nyeri, begitu dipakai istirahat langsung mereda. Nyerinya khas, retrosternal, di belakang nggak tahu, pokoknya di belakang sini dok rasanya ampek, sesek, rasanya nggak nyaman di dada, atau rasanya panas, atau rasanya kayak ditimpa beban berat. Tapi kalau saya duduk istirahat, atau kalau bisa saya taruh obat di bawah lidah, langsung enakan dok. Tuh. Itu berarti, oh ini yang stable angina atau chronic coronary syndrome. Chronic coronary syndrome itu sebabnya apa? Pembuluh koronernya yang stenosis, aterosklerosis, ya. Jadinya, tuh. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa harus aktivitas dulu baru nyeri? Karena ada penyempitan yang signifikan. Kalau kata literatur, penyempitannya 70%. Tuh. Di bawah 70% tidak akan memberikan gejala kayak tadi. Tapi kalau 70% ke atas baru muncul. Kenapa? Kalau misalnya kamu lagi istirahat atau berbaring atau tidak melakukan aktivitas, demand oksigen dari jantung tidak tinggi. Flow yang 30% itu masih mencukupi untuk kebutuhan resting. Itu ya. Begitu pasienmu itu jalan atau aktivitas, jantungnya kerja lebih dari kalau resting. Demand oksigennya naik, sedangkan supply-mu tetap 30% flow. Kan kesumbat 70%. Jadi muncullah nyeri. Tuh, karena demand dan supply-nya nggak match. Tuh ya, timbul iskemia. Tapi bukan infak. Ya, iskemi tok. Kalau kamu cek marker pasien-pasien kayak tadi tidak naik, troponin I-nya nggak naik, karena memang tidak ada miosit yang rusak, tidak ada miosit yang pecah. Tuh, tidak ada yang nekrosis, tidak ada yang infak. Intinya itu. Kalau pada pasien yang ACS itu kumpulan ya, acute coronary syndrome. Kumpulannya 3, STEMI. Kalau ngomongin STEMI, ECG-mu ST elevasi, pasti sudah total oklusi.
pembuluh darahmu itu kesumbat total. Tuh. Langsung ST elevasi EKG-nya. Ada juga yang kalau kita ngomong itu sekarang NST-ACS ya. Jadi STEMI dan NST-ACS, non ST elevasi ACS. Non ST elevasi ACS itu ada dua, NSTEMI sama UAP. Bedanya apa? Kalau gambaran EKG-nya ST depresi, terus kemudian kamu cek marker, keluhan nyeri dadanya, keluhan nyeri dada ACS tadi itu ya, nyeri dada hebat lebih dari 20 menit, teman-temannya, kamu cek marker, 2 jam setelah keluhan nyeri, kamu cek marker, naik. Berarti NSTEMI. Kamu ngomong sebagai NSTEMI, myocard infarct. Karena ada markermu yang ngomong, ada infark nih, troponinku naik. Berarti ada miosit yang rusak, ada miosit yang infark. Maka kamu ngomong non-ST elevasi myocard infarct, NSTEMI. Tapi kalau misalnya nyeri dadanya khas, kayak tadi, ACS banget nyeri dadanya, EKG-nya ST depresi, markermu nggak naik, terus, ini karena baru 2 jam, mungkin belum naik, kamu cek marker 1 jam berikutnya. Marker jam ke-0 dengan marker jam ke-1, kamu cek nggak ada peningkatan sama sekali. Berarti dia unstable angina. Berarti dia UAP. Dia nggak infark, tapi iskemik tok. Tapi iskemik yang berat. Itu ya. Tapi gejalanya gejala ACS. Makanya dia masuk ke unstable angina pectoris. Tuh. Jadi itu bedanya kalau misalnya pasien dengan gejala ACS khas banget, kamu EKG langsung EKG STEMI, kamu ngomong STEMI. Tapi kalau misalnya pasiennya nggak ST elevasi, tapi gejalanya kayak gitu, EKG-nya ST depresi, kamu cek marker. Kalau markermu tinggi, berarti NSTEMI. Kalau markermu nggak naik, berarti UAP. Kalau kamu masih menunggu hasil marker, kamu boleh diagnosis sebagai NST-ACS. Karena kamu belum tahu NSTEMI apa UAP. Tuh. Diagnosisnya aja NST-ACS. Menunggu marker. Nanti kalau markernya ada, baru kamu bisa tentukan UAP apa NSTEMI. Tuh. Yang bedain tadi cuman gejala ya. Kalau gejalanya ACS, ya gejala ACS yang tadi. Tapi kalau pasienmu stable angina, gejalanya ya gejala stable angina tadi. Tuh. Sama EKG. Sama ada